Shalom. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Shalom. Gimana teman-teman? Wah, ini kayaknya banyak yang pakai merah, pink gitu ya, Kesia ya sama Vina ya. Kita mau merayakan apa sih hari ini? Apa ya, kok ada love ini? Oh iya, ada love gitu ya, ada love. Cinta-cinta ya Kak, apa sih cinta-cinta itu? Oh gongsi. Mau imlekan ya, bisa juga mau imlekan gitu ya. Nah, kita kan bulan Februari ini terkenal dengan bulan apa? Bulan Valentine, bulan kasih sayang ya. Jadi kita mau merayakan sama-sama bulan kasih sayang ini bersama dengan teman-teman di gereja kita ya. Sebelumnya Kak Tia mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri dulu semuanya. Biar nggak dingin ya, tadi Kak Tia masuk ruangan ini agak kedinginan, jadi biar nggak dingin gitu ya, kita mau bergerak sama-sama. Sebelum bergerak nih ya, Kak Tia tuh yakin pasti masuk ke sini ini belum kasih senyum atau mungkin belum salaman sama teman-teman kita yang di kanan kiri. Jadi sekarang coba kasih salam karena kita hari kasih sayang ya, bulan kasih sayang. Kasih salam sambil kasih senyum. Halo, hai, kita salaman contoh ya. Halo, hai, kasih senyum. Halo, hai. Ya sudah belum? Ayo kasih salam dulu sama teman-temannya, sama guru-gurunya yang ada di kanan dan di kiri. Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa sama-sama. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, karena ketika kami membuka mata kami masih dikasih kesempatan boleh ada di hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami akan merayakan bersama-sama dengan teman-teman kami bulan yang penuh dengan kasih sayang ini. Biarlah kami Tuhan boleh sama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu juga nanti, kiranya juga hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Ini kami Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Oke, kita mau bernyanyi bersama-sama ya. Kuncinya kalau sama Kak Tia adalah kita harus menggerakkan semua tubuh kita. Dikasih kelengkapan tubuh sama Tuhan, dikasih suara buat bernyanyi, kita mau gunakan sepenuhnya buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kasih Allah tak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yuk kita mau katakan sama-sama ya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku
kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat teman-teman? Masih loh. Masihnya tuh oktavnya keberapa gitu ya, masih gitu ya. Nah, kan ini tuh bulan kasih sayang ya teman-teman ya. Jadi Kak Tia ini mau teman-teman agak ada sedikit permainan, sedikit aja permainan ya. Kita mau bentuk lingkaran sama-sama. Masuk sini bentuk lingkaran sini. Sini. Bentuk lingkaran sama-sama. Nah, bentuk lingkaran sama-sama. Sini. Bentuk lingkaran sini. Bentuk lingkaran dulu. Nah, ini pernah kok dimainkan di sini dan teman-teman pasti semua tahu. Karena ini adalah bulan kasih sayang. Nanti Kak Tia mau bilang gini. Satu orang ke tengah. Misalkan contoh ya, Kak Tia tanya sama Vina. Vina, kamu mengasihi orang yang seperti apa? Terus nanti Vina bilang, aku mengasihi orang yang pakai kacamata. Nah, teman-teman yang pakai kacamata harus berpindah, nggak boleh ada di tempat yang sama. Ya, nggak boleh ada di lingkaran yang sama. Paham? Ada pertanyaan? Jadi harus berpindah. Nah, otomatis Vina yang ada di tengah ini dia akan lari cari tempat yang lain. Gitu ya. Paham? Nah, karena itu ayo bikin lingkaran yang benar. Bikin lingkaran yang benar dulu. Ya. Bikin lingkaran dulu sini. Bikin lingkaran. Ya, kamu di dalam aja. Bikin lingkaran. Oke? Bikin lingkaran ya. Oke? Sudah? Iya, ini bikin lingkaran ini terlalu berjarak ini ya. Ya? Iya, di situ juga mepet, agak geser ke sini itu kasihan tuh temennya itu ya. Nah, seperti itu. Oke? Enggak apa-apa, Angel, enggak apa-apa. Hati-hati ya, ada Angel. Oke. Sudah? Oke. Sekarang Kak Tia mau sebagai pemula ya. Sebagai pemula, nanti minta tolong Dante silakan berdiri di depan. Ya. Nanti Kak Tia tanya, kamu mengasihi siapa? Ya. Nah, ketika kamu bilang misalkan kamu harus ngatur strategi. Aku mengasihi orang yang misalkan memakai baju selain merah, misalkan kamu bilang gitu. Berarti kamu harus langsung segera ngambil posisinya, ya. Paham nggak Dante? Paham ya? Nggak usah pakai mic lah, nanti dia nggak bisa lari, ya. Iya, dia harus nempati posisi. Sini Dante. Sudah? Guru-gurunya nanti jadi juri ya, jadi juri. Tolong dicek. Sudah semuanya? Tolong diam. Kamu pikirkan jawabannya dulu ya. Hati-hati. Hati-hati, di tengah ada kamera, hati-hati ya. Oke, dengarkan, siap-siap. Semua harus bergerak yang disebutkan. Misalkan kalau Dante bilang yang pakai baju warna merah, ya yang pakai baju merah harus pindah posisi. Ya. Oke? Sudah dengarkan ya baik-baik ya. Dante, kamu itu mengasihi orang yang seperti apa Dante? Yang pakai kaos kaki. Yang pakai kaos kaki, pindah, cepet lari, pindah posisi. Siapa yang belum pindah? Kamu belum pindah ya? Sudah atau belum? Oh sudah, ya. Tolong ya, guru-gurunya diperhatikan ya, sudah pindah atau belum ya? Oke? Oke. Boleh mau pindah, geser ke kiri, geser ke kanan, boleh, yang penting pindah. Oke? Oke. Sekarang aku mau minta tolong siapa ya? Sera aja. Sera. Siap-siap ya, dengarkan ya. Sera,
Kamu mengasihi orang yang seperti apa, Sera? Aku mengasihi orang yang pakai celana. Pakai celana, pindah, pakai celana, yang pakai celana, ayo, pakai celana, siapa? Siapa yang belum pindah? Sudah? Sudah pindah? Iya, geser pun nggak apa-apa. Sekali lagi. Ini Kak Tia nggak kelihatan yang belakang Kak Tia. Kalau depan Kak Tia kelihatan siapa yang pindah, yang enggak ya. Jadi minta tolong diperhatikan ya. Sekali lagi, oke? Aku mau minta tolong Jefta. Sini Jeff. Ya. Minta tolong ya. Kamu pikirkan, kamu mau jawab apa ya? Jefta, kamu mengasihi orang yang seperti apa, Jefta? Pakai baju selain merah. Pakai baju selain merah, pindah, ayo pindah. Ayo pindah, pakai baju selain merah. Ini sudah pindah belum? Selain merah berarti pink ya, ikut pindah pink. Abriel sudah pindah belum? Sudah? Oke. Ini sebenarnya permainannya cuma pengen teman-teman bergerak aja. Kak Tia pengen teman-teman bergerak aja ya. Oke, sekarang semuanya gak usah kembali ke tempatnya masing-masing. Tetap bikin lingkaran, yuk. Ya, tetap bikin lingkaran, gak usah kembali. Oke, geser ke sini teman-teman, geser ke sini. Kalau tadi kita sudah pujikan, ku kasih Allah tak berkesudahan. Tadi kita sudah tanya teman-teman mengasihi teman-teman yang seperti apa. Kita mau pujikan, ku kasih dikau dengan kasih Tuhan ya teman-teman ya. Kita mau bergerak sama-sama ya. Oke, kita mau pujikan, ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Kita katakan sama-sama. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah, tersenyum dong. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku kasih, tunjuk dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Kita kasih wajah, tersenyum kita di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Kita angkat tangan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan.
Masih kuat bangkit berdiri? Masih enggak? Aduh, campur-campur ya. Ada yang muda, ada yang tua gitu ya. Oke teman-teman, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Kalau nggak cukup, kita mau ini ya. Kita agak maju ke depan seandainya tidak cukup ya. Oke, gimana? Semuanya sudah dapat tempat duduk? Sudah? Oke, sekarang kita akan menyediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama katakan hanya dekat kasih Tuhan. Kita tuh tenang semua yang ada di sini. Kita perlu Tuhan, kita perlu kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau mengenangku sampai kedalaman
kami masih boleh ada, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh duduk di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Oke. Duduknya kayaknya nggak enak ya, karena kan desek-desekan. Oke ya. Oleh karena itu, maka semua yang di belakang nggak ada yang nempel, kan kalian punggungnya masih kuat ya toh. Jadi menghadapnya ke depan semua. Ayo geser. Ayo. Yang tua yang boleh nempel. Ayo. Ini ke sini, kamu yang di sana sini. Nah, miring ini, ref. Ini ref. Duduknya gini. Ah, tolong ngasih contoh case. Sini. Ayo, sini. Yes. Sini yes. Sama kayak Kak Elis deretannya. Ayo sana. Karena tante akan kasih slide. Nah, yang di belakang selain guru ya, yang lain maju. Yang guru nempel di belakang. Mbak Yos, Marta di belakang sama Mbak Enda. Yo, maju. Ya. Ayo, yang muda punggungnya nggak perlu gesek, nggak perlu senden ya. Oke. Siapa yang mau terima hadiah dari tante? Oke. Kecuali guru ya. Oke. Siapa yang mau terima tantangan? Angkat tangan. Sevanya, Ami, cewek dulu. Sevanya, Ami, berdiri dulu di sini. Revina, berdiri. Yang di belakang. Nah, makanya mau terima tantangan, ya. Sama Ami, sama Revina, Keisha. Satu lagi, cewek. Gak ada, sama-sama. Wis, berapa orang ini? 4, kurang 1. Siapa mau? Cewek dulu. Wis. Siapa? Greta mau. Angel. Loh, wong dia nggak angkat tangan kok. Oke, wis. Yang namanya violin itu yang mana? Violin maju. Ayo sini. Nah, padahal tante ngawur ya, yang mana ya? Oke. Yang bisa jawab pertanyaannya tante 5 kali, maka dia yang menang. Pertanyaannya adalah menyebutkan nama orang yang tante pegang. Ya, siap. Dimulai dari nggak boleh ngasih tahu loh ya. Hadiahnya nggak bisa dibagi. Dimulai dari Keisha. Kalau dia bisa menyebutkan 5 orang, dia menang. Tapi kalau nggak bisa 5 orang, gugur. Oke, setuju? Keisha ya.
Oke, gugur. Sekarang siapa duluan? Revina atau Keisha? Oh ya, Revina atau Seva? Oke ya, kita tes ya, Seva. Oke, sekarang Tante kasih waktu 5 menit, gak kebanyakan, 3 menit. Kenalan, cepetan. Tante punya hadiah. Cepat. Oke, ayo, yang kalian cepetan, yang di depan kenalan sama yang di belakang. Ayo. Yang sudah, ini jamnya Tante belum 3 menit, tapi 10, hitungan 10 mundur. 7, 6, 1. Oke, oke ya. Sip. Tante mau kasih tantangan sama anak yang namanya Vino. Ayo Vin. Vino, sebutkan 3 nama anak cewek. Oke, lo, protesnya banyak. Sudah, tapi Tante mau kasih hadiah buat Vino. Vin, kamu ke gereja ini sudah berapa lama? Sudah 1 tahun loh. Namanya gak dikenal. Vin, silakan ambil 1 Vin. Langsung ambil ya, langsung ambil. Langsung ambil 1. Karena kalian gak berhasil, ambil 1. Gak boleh milih.
langsung ambil. Ami. Loh, ada dong lah, kan kamu gak iso jawab. Nah, sekarang Tante mau undang satu orang violin. Vi. Siapa yang berani menyebutkan? Tante kok kepingin ngasih tantangan untuk Rafa. Ayo Pak, Rafa yang ini. Oke. Kamu kenal berapa orang? Cowok cewek? Banyak. Sebutkan dengan cepat 20 orang. Oke ya, yang namanya yang disebutkan tolong angkat tangan karena Tante kan nggak terlalu hafal ya. Oke ya. Sudah. Fania, Abriel, Arlo, Ezra, Stephen, Mas Ruben, Mas Aka, Mas Dante. Ini Neta. Gurunya enggak apa-apa? Oh enggak boleh. Iki sapa jenenge arek iki? Oh ya. Kisya, Vina, Mbak Gita, Catherine, Sarah, Zevanya, Willy, Adre, Jefta, Lingga, Billy, Noel. Oke. Nah, perhatikan. Yang namanya Vino, seandainya Tante seandainya Tante jadi tes. Udah aman. Oke. Seandainya Tante jadi Vino, longso loh. Untung Vino itu laki-laki. Kalau Tante iki perempuan, nggak dikenal selama 1 tahun. Wih, sombong banget anak GSJA ini. Iya kan? Nah, lihat nih judulnya ini. Anti mainstream. Kalau kita dikenal, kita ini bukan seperti yang lain-lain biasa-biasa aja. Kita itu dikenal berbeda. Apanya yang berbeda? Yuk. Siapa yang tangannya pernah kena cutter? Mana ya? Keluar darahnya enggak? Darah kalian warna apa? Warnanya apa? Biru. Biru biar ini darah biru dia. Oke ya, merah ya. Sekarang ketika kalian kencing di pagi hari, buang air seni di pagi hari, warnanya apa? Biru. Kuning. Kadang bening, betul? Kalau kalian keringetan, warnanya apa? Loh, sebentar. Padahal gitu ya, kalian minum air putih, benar? Air bening, ya minum. Keluarnya air seninya kuning. Kalau keringetan baunya nggak enak, warnanya bening. Tapi darah warnanya merah. Kok bisa? Sumbernya putih, Tuhan buat kuning, Tuhan buat merah,
Tuhan buat seandainya dibalik, pas keluar keringat merah semua. Duh, keringetan aku merah semua. Gimana jadinya? Tahu kan baunya darah itu seperti apa? Baunya amis kan? Coba kalau diganti baunya darah pesing gimana? Kalian keringetan karena ada amonianya, sehingga baunya keringet nggak enak kan? Seandainya keringet ini diganti baunya amis, yang di sebelahmu bisa gitu. Nah, kalau kalian tahu, ini sebenarnya Tuhan setiap hari mau ngomong sama kalian. Aku loh ada, aku loh sulapan dalam hidupmu. Aku itu loh di dalam kamu. Tapi coba sekarang, banyak di antara kalian yang ngacangin Tuhan. Gak direken, padahal kalau kalian buka mata ini cairan mata harganya jutaan loh, sehingga kita bisa buka mata. Ada temannya temannya tante sampai teacher, temannya tante ketika dia pagi hari dia nggak bisa buka ini kelopaknya ini, waduh dia susah. Akhirnya dengan seperti orang buta dibawa ke dokter, dan ternyata dokternya bilang, wah kalau ini saya buka paksa berdarah dan gak bisa dipakai seumur hidup, bisanya ditetesi. Dan kemudian wah pikirannya dia, oh selamat bisa ditetesi, tapi ternyata harga tetesannya jutaan. Nah, coba kita lihat sebenarnya apa yang membedakan kita dengan orang di luar sana. Darahnya sama merah, keringetnya sama bening, air kencingnya sama kuning. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang lain? Yang membedakan adalah kasih. Ya, Elis yang betulin. Saya kaget toh. Oke. Ya. Seluruh isi Alkitab. Siapa pagi ini yang bawa Alkitab? Angkat tangan. Alkitab. Tanyanya Alkitab. Kamu maju ke depan. Ya. Ya, ini kebetulan keberuntungan. Ambil satu. Oke. Nah, saya boleh pinjam Alkitabnya. Alkitab. Uangnya yang mau dikembalikan. Kalian tahu isi seluruh Alkitab ini adalah tentang kasih. Kasih kok bisa seluruh isi Alkitab? Bukankah Alkitab ini menceritakan tentang Tuhan? Iya. Tapi kasihnya Tuhan. Mari kita lihat sekarang. Makasih. Iya sih. Ya. Nah, mari kita lihat di sini. Sama-sama kita baca. Tante baca yang 29, kalian 30, tante yang 31, ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Silakan. Terima kasih. Hukumnya hanya 2. Yang pertama yang kalian baca. Jadi kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi kasihnya kita kepada siapa? Selain kepada Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Teman-teman semua, kalau kalian sudah tahu mengasihi Tuhan, Tuhan itu tiap hari kamu buka mata. Tuhan itu ketika kalian ngorok itu di sebelahmu, Tuhan gak pernah ketiduran loh. Kalian mau tidur di mana? Di pom bensin kayak, di mobil kayak, ketiduran di kursi sofa. Tuhan itu ngeliat matanya. Dia itu loh, bahkan sampai tiap hari sulapan dalam hidupmu, yo gak direken. Ketika kalian pagi buka mata, bisa buka mata, yo gak direken. Padahal Tuhan minta apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadikan Tuhan itu prioritas dalam hidupmu. Kalau kalian mengutamakan prioritasnya itu adalah HP, pacar. Waduh. Umur berapa ya ini kok pacaran ya? Ayo. Yang lebih parah adalah PHP kepada banyak orang. Sudah? Mari kita lihat yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau ada 4. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang pertama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Lihat gambar ini. Segenap hati itu tuh gak bisa setengah-setengah. Dan kalau kalian lihat di sini, sebenarnya ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ada CCTV-nya Tuhan tiap hari. Tante pernah suatu saat masuk ke rumah sakit, dan karena tante minum obat, yang obatnya ini ada radioaktif, jadi kayak nuklirnya. Jadi kalau kalian belajar tentang sejarah Hiroshima dan Nagasaki gitu ya, nuklirnya itu merusak tubuh. Tapi kali ini nuklirnya itu dijadikan obat. Tetapi yang terjadi adalah tante nggak boleh keluar dari kamar selama 3 hari. Kenapa? Kalau tante keluar dari kamar dan pulang, waktu itu di Jakarta, ketika tante pulang nanti di bandara itu kan ada ini toh, masuk bawa alat-alat atau enggak gitu kan, bawa ada jam enggak, tante bisa bunyi itu. Karena tante melarikan diri dari rumah sakit kalau belum 3 hari. Nah akhirnya tante itu dikasih tahu sama perawat gini, nanti makannya enggak dikasih, nggak dibawa ke dalam kamar. Nanti kalau ada perlu telepon, karena nggak ada perawat yang berani masuk ke dalam. Terus tante mikir ya, lah terus dia bilang ada CCTV yang mengawasi ibu 24 jam. Bayangkan ya, tidur diawasi CCTV. Untung dikasih tahu kalau ganti baju jangan di luar ya, di kamar mandi gitu kan. Nah ini kalau kalian tahu Tuhan itu setiap hari ngawasi kalian. Tuhan tiap hari itu ngelihat kalian. Tuhan itu jangan dipikir bahwa ketika kalian melakukan hal yang dosa, Tuhan gak ngelihat. Ada CCTV. Ini loh lihat, kalian bohong, orang tua percaya, inget loh, CCTV. Tante sangat gak bebas waktu itu, karena mau apa, mau tidur, mau duduk, CCTV. Dan CCTV itu bukan hanya bisa dilihat oleh perawat, dokter yang ngasih obatnya juga bisa. Lah kan menjadi akses umum ini ya. Dan ternyata, jangan salah loh, kalian sampai saat ini dalam perhatiannya Tuhan. Kalau naik sepeda puancal, naik motor gak pakai helm, ups,
Nggak ada ya di sini, semua pakai helm ya. Pakai helm ya. Naik motor nggak punya SIM. Ups. Nah, dipikir Tuhan nggak tahu bahwa di kantong kita nggak ada SIM ya. Nah, ingat ada CCTV. Firman Tuhan katakan kasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya jangan buat Tuhan itu yang nomor 2, yang nomor 1 pacar, yang nomor 1 gadget. Wah, kalau kalian kayak gini, kalian gak bisa bertemu dengan Tuhan. Padahal ini ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu mantranya orang Kristen. Kenapa? Tante teruskan dulu. Tante teruskan dulu sebelum Tante nanti buka rahasia ya. Yang kedua, kasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Pertanyaannya Tante guru biologi. Jiwa itu di mana ya letaknya? Di otak, di hati, di ginjal, di mana ya jiwa itu? Ayo, di tubuh. Tubuh yang mana? Mata, rambut, jiwa itu di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jiwa itu letaknya di mana? Karena ayat ini mengatakan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan nggak mau diduakan. 2, jiwa. Ayo, jiwa di mana? Jantung, jantung, otak. Jadi kalau jantungnya ditembak pertama kali atau otak pertama kali, kalau ditembak kita langsung mati. Ternyata jiwa itu adalah nafas. Nah, kalau ditanya di mana yang membuat kita mati duluan, mau dieksperimen sekarang? Siapa yang mau jadi bahan eksperimen? Jadi kalau ini segenap jiwa itu adalah nafas. Ketika kalian bernafas, Tuhan mau dikasihi. Kalau semua di sini nggak ada yang jadi mayat, berarti Tuhan mau seumur hidup kita, selama kita bernafas, Tuhan mau dikasihi. Yang ketiga, nih, segenap akal budi. Akal budi itu apa? Pinter, bukan punyanya Budi, akalnya Budi, akalnya Lydia nggak ono. Akal budi itu artinya dia pinter tapi dia juga sopan, santun. Jadi bukan pinter terus buat bom. Tante dulu itu kepingin sekolah jurusan kimia supaya bisa buat bom. Ada yang nuakal tak bom misalnya. Nah itu tante cita-citanya, tapi nggak tercapai. Dan kalau kalian lihat di sini, apa yang dimaksud dengan akal budi? Kalau kalian pintar, ingat ya, onderdilnya otak ini dari Tuhan. Siapa yang bohongin orang tua kalau tidur jam 1 malam? Gak usah angkat tangan. Jam 12, pura-pura lampunya dimatikan tapi tidur, tapi main HP. Gak usah angkat tangan. Ya. Ini loh, kalian tahu, wes, otak kita, sudah, otaknya laki-laki dengan perempuan, perhatikan karena tante guru biologi, tante belajar, sebenarnya otak itu bentuknya cair. Jadi kalau misalnya kalian lihat tabrakan dan kemudian kepalanya pecah, itu pasti air jadinya. Otaknya perempuan dengan laki-laki itu lebih banyak volumenya laki-laki. Jadi volumenya laki-laki itu 1 liter, tapi kalau punyanya perempuan 900 rata-rata. Tapi bukan berarti
perempuan yang cuma 900 kalah pinter dengan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki mager, muales. Nah, seandainya laki-laki itu tahu bahwa dia itu sebenarnya lebih daripada perempuan, maksimalkan di sana. Kalau kalian mager-mager tok main game tok sepanjang hari, otaknya itu di antara jam 11, kalau kalian bisa tidur jam 11, maka sel-sel di dalam tubuh termasuk otak diperbaiki. Tapi ketika kalian lebih dari jam 11, berebet. Ya, sombong dia. Oke. Kalau kalian lebih mau spare waktu jam 1, gak apa-apa wis 2 jam. Ingat, perbaikan sel tubuh dan otak ini lambat. Nah, Tuhan minta kalau kalian pintar, jangan jadi ateis. Karena otak ini yang menciptakan juga Tuhan. Jangan kalian semena-mena pinter itu karena aku. Nah, saya kasih tahu ya, tante belajar itu paling lama kalau disuruh menghafal. Lemot kalau suruh menghafal. Tapi kalau matematika, kimia, fisika, oke lah gitu. Tapi kalau disuruh menghafal hurufnya, jadi kayak misalnya menghafal ayat Alkitab, harus plek, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tante mesti kualah gitu. Apalagi kalau disuruh cepet-cepetan. Aduh, tante menyerah wis mundur. Nah, ketika ada temennya tante yang sombong, dia bilang gini sama tante, tahun depan gitu ya, tante waktu itu juara. Terus kemudian ada temennya tante datangi, cowok tinggi gitu. Dia bilang, Helit, kamu kalau juara tahun ini, belum tentu tahun depan kamu juara. Sombong dia. Karena apa? Tante juara satunya, dia juara 3. Ketika tante belum pindah ke sekolah itu, dia juara satunya. Dan ketika ada tante, dia pindah ke juara 3. Nah, terus dia bilang gini sama tingginya kayak Goliat ngono ya. Tante wis pendek. Kamu tahun depan belum tentu kamu bisa jadi juara. Tante cuman oke, mari kita bertanding. Karena secara volume tante kalah. Dia tinggi, orang tinggi dengan orang yang kurang tinggi. Apakah volume otaknya sama? Tapi jangan salah. Dan ketika itu, apa yang tante lakukan? Lah yang buat akal budi ini Tuhan. Datanglah tante sama Tuhan. Setiap kali tante mau belajar, Tuhan tolong saya, Tuhan. Aduh gak iso apalan aku, Tuhan lek biologi iki. Akhirnya tante apa? Tuhan kasih hikmat, tulisan. Jadi ketika tante menghafal, tante sama nulis. Semua karena Tuhan. Dan ketika tante kuliah, gak main-main. Kuliah di Brawijaya, bukunya setiap dosen kasih 2 buku. Lah pas UAS, belajarnya ya opo. Tante belajar, tapi sebelum belajar tante tumpang tangan. Tuhan, buku mana Tuhan yang keluar? Tapi tante belajar loh, bukan mager loh, belajar. Tapi ternyata ketika yang tante buka, disitulah soalnya. Kalau kalian gak sadar bahwa akal budi itu dari Tuhan, kalian mengandalkan kekuatan kalian, soro kalian. Ya, next sekarang yang terakhir, apa yang dimaksud dengan kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan? Kekuatan ini bukan kalian bisa ngangkat motor, ngangkat mobil, bukan. Kalian bisa nantang
semua anak di sini. Bukan itu kekuatan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan itu artinya ini. Lihat. Talenta. Ayo di sini siapa yang belum pelayanan? Wah. Tuhan invest talenta. Ternyata wah. Terus kemudian ada yang namanya skill. Skill apa? Sekarang yang kalian punya gambar, skill bermain musik. Kayak tadi Arthur bisa main gitar ya Tur. Terus kemudian tadi yang main musik, Hizkia, Benaya, Edgar. Kalau kita nggak dikasih talenta musik, kita pelayanan yang lain. Ada itu, kekuatan itu. Berarti ketika kita melayani, CCTV-nya Tuhan sedang melihat. Oh oke, ini yang tak titipi talenta, tapi mau pelayanan. Kalau di antara kalian ada yang dikasih talenta, gak mau pelayanan, waduh. Mari kita rajam bersama-sama. Nah, jadi kalau kalian ingin pelayanan, coba asalah pelayanan talentanya setiap minggu pertama itu loh. Kalian mau pelayanan apa? Kalau sekolah kalau youth circle tidak ada talentamu di sana, bilang sama guru kelas. Saya mau ini. Nanti guru kelas yang akan mengajukan kepada ketua sekolah minggu. Sehingga dibuka satu lagi. Nah, mari kita melayani Tuhan. Karena Tuhan bilang kasihilah. Yuk yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Kedua, jiwa, nafas ini. 3, akal budi. 4, kekuatan. Jadi, kalau ada di antara kalian sekarang yang terakhir, hukum yang kedua, kasihilah sesama. Kalau ada di tempat ini yang seperti Vino yang gak kamu kenal, papasan aja gak nyopo, papasan aja gak tanya namamu siapa. Wih ampun sombongi. Oke. Nah, jadi yang dimaksud mengasihi sesama itu adalah memang ayatnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau nantang orang lain itu boleh enggak? Opo? Kalau kita ditantang orang lain, dia lupa kalau sebenarnya harus mengasihi Tuhan dan sesama. Wih, hukumnya dilanggar. Nah, Tante ingin bertanya, ini ayat yang di dalam Roma, kasihnya orang di luar sana yang gak mengenal Tuhan seringkali pura-pura. Tapi kalau anak Tuhan di tempat ini sudah dikasih hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau aku gak mau dimusuhi, aku yang gak musuhi orang. Kalau aku gak suka diinjak kakiku, ya aku gak nginjak orang lain. Ini loh di luar sana seharusnya kalian sadar banyak yang pura-pura. Tapi kalau di dalam gereja ada orang yang kasihnya pura-pura, kita baptis dia dan gak usah keluar dari air. Oke. Kalau anak Tuhan punya sahabat yang tidak seiman, terus kalian ikutan pura-pura kasihnya, wah kalian ketularan. Kalian bukan anti mainstream, tapi sama dengan mereka. Sekarang nih, kalau
kalian pakai baju yang cewek. Pakai baju yang crop. Gimana? Seandainya guru sekolah minggumu yang pakai crop gimana? Tante Yos pakai crop gimana? Crop top. Supaya fokus ke Tante Yos. Oke. Nah, jadi Tante ingatkan, kalau kalian mau sama, ya, sama dengan yang di luar sana, dalam berbaju Tante, boleh apa enggak? Selama kita enggak ngumbar, seharusnya nih ya, kalau Tante punya anak yang namanya Elis. Dulu Elis pernah bilang gini, boleh enggak pakai celana yang hot pants gitu. Terus Tante bilang, boleh. Wah, seneng. Terus Tante bilang, mau dipakai ke gereja. Atau mau dipakai nyanyi di depan singer. Hot penan. Loh, kenapa kalian seandainya ya di gereja ada yang singer pakai hot pen, gimana kalian ngelihatnya? Fokus penyembahan langsung. Kenapa? Karena gila nih. Karena gila nih kan, jadi gini. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau kalian cewek cowok, harusnya yang melihat tubuh kita itu adalah calon suami kita. Bukan milik bersama, pahanya diumbar. Jadi kayak Kentucky Fried Chicken, pahanya ketok kabeh. Iya kan? Itulah yang anti mainstream. Tapi jangan baju kalian berarti harus pakai baju yang jadul-jadul, yang enggak juga. Dan akhirnya Elis ini dia enggak pakai yang seperti itu karena Tante bilang, kalau kamu pakai yang seperti itu dan akhirnya pahamu open, semua orang tahu warnanya oranye, merah, biru gitu kan. Lah, jadi milik bersama gitu. Nah, jadilah anak yang anti mainstream. Kalau anti mainstream berarti mengasihi sesama, juga mengasihi dirinya sendiri. Yang terakhir, lihatlah ini. Sebentar di pause. Ulang. Sik. Iya. Coba connect.
kalau kalian sadar, di dunia ini banyak orang yang akan menyakiti kita. Kalau kalian mau datang ke Tuhan, supaya Tuhan yang akan menolong, supaya Tuhan yang akan memulihkan. Seringkali orang tua pun juga membuat luka di hati kalian. Ketika orang tua marah, mungkin gak cocok kalian dengan kata-katanya, sehingga kalian sakit hati. Datanglah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa. Kalau kalian tahu, ini apa ya? Kalau kalian, saya kasih arang 1 kresek, mau nggak? Mau? Buat sate. Kalau tante tawarkan arang atau ini, berlian 1 kresek, yang kalian mau yang mana? Kenapa kalian mau yang berlian? Kalau yang belajar kimia, sama-sama senyawa organik. Tetapi kalau kualitasnya kalian itu arang, ya kalian cuma bisa dibakar. Sama-sama senyawa organik. Tetapi kalau berlian, dia itu mau terima tantangan panas bumi. Tapi kalau arang, sama-sama senyawa organik, tapi dia mau yang gampang. Jadinya arang. Saat ini, pagi ini, kalau kalian nggak mau mengasihi orang yang nggak mengasihi kalian, kalian adalah arang. Tapi kalau kalian mau mengasihi orang yang mungkin nggak mengasihi kita, kita adalah berlian. Dan kalau Tuhan ciptakan kalian semua yang ada di sini, saya nggak tahu berapa banyak ini kalian yang ada di sini. Kalian itu diciptakan dari awalnya berlian, dititipkan di keluarga yang mungkin nggak tahu tante keluarga kalian seperti apa. Sebelum tante mengingat perkataan mamanya tante ketika beliau masih hidup, dia bilang gini, karena tante itu tiap minggu ketika SD dikasih jajan itu cuma 5.000. Zaman itu 5 rupiah, sama dengan 5.000. Tante sekolahnya sampai Sabtu. Lah harinya 6, tapi tante cuma dikasih 5 rupiah atau 5.000. Tante itu mikir, kalau 1 hari 1.000, berarti ada 1 hari tante yang gak jajan. Akhirnya supaya uangnya cukup, tante beli kerupuk harga 500. Dan Kak Yusak ada di sini enggak? Ada. Kak Yusak itu karena adiknya tante ngajari, sudah beli kerupuk aja supaya sampai hari Sabtu bisa jajan. Sehingga tante itu hidup dalam kekurangan pol. Makan telur 1 di dadar dibagi 3. Kadang kalau tante ini oma ini nggak punya uang, telur 1 dibagi 5. Nah, tapi ketika tante itu SMA, oma bilang gini, mami nggak punya uang, tapi kalau kamu jadi anak yang baik, cinta Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir. Dan ternyata sampai hari ini berkatnya Tuhan itu mengalir karena cinta Tuhan dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kalian menjadi anak yang anti mainstream, jadilah anak yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan berikan berkat. Kalau kita merasa, duh kok bodoh ya gak bisa ngapal-ngapal matematika, duh kok sulit, doa dulu. Karena kalian ini berlian. Jangan kalian gak pede karena punya keluarga yang miskin. Tante ini ketika tante sekolah di sekolah yang mahal,
Tante naik apa? Mikrolet waktu itu. Dan ketika tante punya motor, tante bergantian dengan kayu sak motornya. Tante nggak punya, tetapi mamanya tante bilang, kebanggaanmu adalah satu, cinta Tuhan dan selalu berbuat baik. Dan ternyata ketika tante semakin besar, semua orang kenal tante karena tante berbuat baik. Bukan suka cari musuh, tapi tante berbuat baik. Ingat, kita berlian. Jangan jadikan mindset kalian arang. Kita adalah berlian di hadapan Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sekarang boleh geser ke yang di sini. Cek. Mari teman-teman, kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau pujikan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Biarlah apa yang disampaikan Tante Lydia siang hari ini boleh teman-teman sama-sama refleksikan. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke saya mohonkan kasih Ibu Ike bisa membawakan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat siang hari ini. Tuhan masih begitu mengasihi kami. Tuhan mengenal kami, mengenal setiap nama-nama kami. Bahkan Tuhan mengerti isi hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin seringkali kami kurang memperdulikan teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami. Firman-Mu siang hari ini mengingatkan kami Tuhan bahwa hati kami yang sudah Engkau isi penuh dengan kasih-Mu harus kami sebarkan, karena kami tahu kami anak-anak hebat, anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang luar biasa Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Ketika kami nanti pulang Tuhan,
Kami tahu hati kami sudah terisi penuh dengan kasih-Mu, dan setiap apa yang keluar dari hati kami, perkataan kami, tindakan kami adalah tindakan kasih, tindakan yang memperhatikan orang-orang di sekeliling kami dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang disampaikan oleh Tante Lydia. Berkati Tante Lydia Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Kami tahu Tuhan bahwa guru-guru sekolah minggu kami juga mengasihi kami semuanya. Kami juga ingin Tuhan kami saling mengasihi sehingga gereja kami boleh semakin bertumbuh, semakin indah, semakin luar biasa di dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan firman-Mu siang hari ini. Biarkan firman itu boleh menetap dalam hati kami ketika kami mungkin sedang membutuhkan kekuatan, ketika kami sedang berdiam diri. Kami ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tante Lydia dan Bu Ike. Teman-teman silakan duduk semua. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, ya. Sambil kita mau dengar pengumuman buat, karena ini kita sudah memasuki bulan Februari ya teman-teman. Jadi pengumumannya yang pertama, minggu depan kita masuk ke kelas masing-masing, tapi sebelumnya tetap ibadah dulu di ruang doa. Berharapnya sih ini kan sampai 2 baris ya berharapnya minggu depan sama seperti ini juga ya, banyak yang datang. Oke. Terus yang kedua, pengumumannya adalah yang bertugas minggu depan adalah kelas remaja 3. Remaja 3. Waktu itu di switch ya. Jadi remaja 3. Terus yang pengumuman yang ketiga adalah yang berulang tahun bulan Januari dan Februari. Silakan maju ke depan. Dan guru-gurunya juga boleh ya yang maju ke depan. Cuma untuk guru-gurunya nanti hadiahnya silakan diambil sendiri di kantor skala minggu ya. Oh ya, pengumuman juga hari Sabtu minggu depan ada teens ya di ruang doa. Oh sorry, tanggal 22 ya ibadah Padang. Jadi nanti sepertinya ada formnya ya. Nanti tolong di-share di grup teens. Teman-teman yang ikut nanti silakan isi ya. Yang ulang tahun bulan Januari siapa? Sini maju ke depan sini. Kita mau ada kenang-kenangan dan akan berdoa bersama-sama. Siapa lagi? Kamu bulan apa? Januari. Oke. Bulan Februari. Gini loh. Sebentar. Long mau didoakan, mau diucapkan, pasti harusnya seneng toh. Siapa? Siapa? Ayo lagi. Haka bener. Bulan apa Haka? Jangan bohong. Di ruang doa kok bohong. Ayo sini. Gak usah pakai musik, sudah terakhir. Ayo sini. Belda. Ayo Belda. Sini. Edgar juga. Sini udah gak usah pakai musik. Sini. Sini. Siapa? Steven. Mana Steven? Sini. Yuk. Sini. Oke. Sebelumnya Kak Tia mau tanya sedikit dan nanti kita akan mendoakan teman-teman kita ini dan akan menutup ibadah ini. Nanti mau dengan kasih Ibu Yosua bisa menutup ya. Tapi sebentar Bu, saya mau tanya dulu ya, biar tahu ulang tahun. Ya, ulang harapannya di umur yang baru ini apa? Satu harapan aja ya. Kakak-kakak yang besar aja deh. Sini. Harapannya apa di usia yang baru? Harapannya lebih gacor. Gacor itu bahasa gaul. Apa ya? Sukses lah ya. Kamu harapannya apa? Lebih gacor. Nggak boleh sama. Apa ya? Lebih happy apa? Lebih sehat atau gimana? Lebih sehat.
Lebih sehat. Kamu harapannya apa? Lulus kuliah dapat pekerjaan. Kamu sudah SMA? Oh, udah SMA kan ya? Cepat sekali. Kamu harapannya apa? Info locker. Info locker ya. Ini harapannya apa ini? Sehat. Sehat. Kamu? Jadi pribadi yang baik. Oke, kamu? Dapat nilai yang bagus. Dapat nilai yang bagus. Oke, kita aminkan bersama-sama ya. Amin. Oke, mohon dengan kasih Kak Yosua, Bu Yosua untuk mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun dan berdoa untuk menutup ibadah. Dan nanti terakhir kita mau foto dulu ya Kak ya, mumpung spesial, jadi kita foto dulu. Setelah ini jangan keluar dulu. Oke, Edgar. You punya nama Stephen. Benaya, Haka, Belda, Kesia, Joyce. Oke. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Ini berdoa untuk yang ulang tahun. Oh begitu ya. Baik, mari kita akan bersatu di dalam doa. Tidak ada yang bermain sedikit pun. HP ditutup. Ya, kita akan lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami segenap anak-anak remaja, kaum muda yang ada di tempat ini, kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk bersekutu bersama-sama. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Ini adalah satu kesempatan yang indah untuk membangun iman percaya kami, supaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Karena kami boleh menjalani kehidupan kami ada begitu banyak tantangan, tapi saat kami dikuatkan dengan firman Tuhan, maka kami niscaya akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah yang menjadikan doa kami bersama. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berbahagia bersama-sama dengan teman-teman kami yang saat ini ada di depan ini yang berulang tahun. Tuhan percayakan satu usia 1 tahun lagi Tuhan untuk menjalani kehidupan, dan apapun yang menjadikan talenta mereka Tuhan diberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Edka, Tuhan memberkati Stephen, Tuhan memberkati Benaya, Tuhan memberkati Haka, Tuhan memberkati Belda, Kesia maupun Joyce. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Masa depan mereka, studi mereka, apapun yang menjadikan harapan dan pergumulan dalam hidupnya, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan kami semua anak-anak youth circle yang ada di tempat ini, anak-anak kaum muda semuanya diberkati oleh Tuhan dalam studi mereka, di dalam pelayanan mereka, dalam Tuhan ketaatan kedisiplinan mereka di rumah, di sekolah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bela kasih yang sejati itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pelayanan kakak-kakak dalam kepengurusan youth circle maupun anak-anak muda Tuhan, dan juga hamba-Mu Ibu Lydia yang sudah memberkati kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan jikalau kami akan melakukan aktivitas kami kembali dengan pertolongan Tuhan, Tuhan ada dalam perlindungan setiap kami yang melakukannya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berjalan di depan kami dan akan menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama katakan amin.